Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Zara. Nah, di video kali ini kita akan kembali ngebahas gimana sih cara menentukan harga jual produk. Jadi bagi teman-teman reseller dan dropshipper harus paham dan harus tahu cara menentukan harga jual produknya biar nanti menjalankan bisnisnya itu bisa untung bukannya rugi. Nah, di sini ada kasusnya seperti ini. Jadi ada yang nanya langsung ke saya, untuk kasus seperti ini gimana sih cara ngitungnya? Atau cara ngitung harga jual produk atau cara menentukan harga tas ini. Nah, di sini dia jualan tas, kemudian untuk harga satu pieces tasnya itu 21.000. Kemudian untuk ongkirnya satu kali pengiriman itu 8.000. Kemudian untuk biaya admin, biaya transfer, jadi ada untuk transfernya itu ada biaya adminnya 5.000. Nah, tapi di sini ada beberapa buyer dia yang minta COD. Dan ada juga beberapa buyer dia yang minta untuk dikirim menggunakan kurir aja. Nah, untuk COD itu tadi saya udah nanya, katanya itu dia free ongkir, jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Sedangkan untuk yang kurir itu buyer yang nanggung untuk biaya kurirnya atau biaya ongkirnya. Nah, di sini karena untuk COD kita nggak tahu biaya bensin yang digunakan itu berapa, jadi kita asumsikan aja untuk biaya bensinnya itu 1 liternya Rp6.550. Nah, di sini kalau misalnya saya menentukan harga jual produk dari tas ini, saya akan masukin 6.550 ini ke dalam modal. Nah, mungkin ada beberapa yang nanya, kenapa harus dimasukin? Padahal kan ada beberapa buyer yang nantinya dia nggak minta COD, tapi dia nanggung sendiri untuk ongkirnya. Nah, jadi bagusnya itu teman-teman masukin ke sini. Karena kalau misalnya teman-teman untuk biaya bensin ini teman-teman gak masukin, teman-teman itu bisa jadi malah rugi. Nah, ruginya seperti apa? Jadi misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman gak masukin ini, biaya bensin itu ke dalam biaya modal, karena bilangnya teman-teman kan ada beberapa yang bayar atau nanggung ongkirnya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman gak masukin, berarti menurut teman-teman biaya modal itu yang dikeluarkan itu 34.000. Nah, kalau misalnya teman-teman jualnya itu 40.000. Misalnya harga jual produknya 40.000. Nah, setelah teman-teman ternyata buyer yang teman-teman dapatkan itu adalah minta COD. Nah, COD ini teman-teman itu mengeluarkan bensin, sedangkan si buyer itu nggak ada lagi biaya tambahan dari biaya harga produk ini. Nah, berarti keuntungan teman-teman itu, nah sebelum 40.000 ini dikurangi dengan 6.550 atau biaya bensin ini, teman-teman itu masih untung Rp6.000. Tapi setelah 40.000 ini dikurangi dengan 6.550, teman-teman itu cuma mendapatkan 33.450. Bahkan untuk modalnya aja teman-teman itu nggak balik modal. Jadi bisa dikatakan rugi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi teman-teman, karena teman-teman nggak tahu bayarnya itu mau minta COD atau mau minta COD atau mau dikirim menggunakan kurir. Jadi saran saya untuk biaya bensin ini teman-teman masukin ke dalam biaya modal biar nggak terjadi seperti ini, yaitu rugi. Jadi di sini kita hapus aja untuk ini. Jadi saya bahas aja, mungkin ada beberapa yang nanya atau bingung kenapa sih biaya bensin itu dimasukin juga. Nah, di sini berarti totalnya teman-teman itu mengeluarkan biaya modalnya Rp40.550 untuk harga satu pieces ini, Nah, jadi teman-teman harus jual harga produknya itu di atas ini. Setelah nilai ini, biaya modal
yang teman-teman keluarkan udah didapetin, berarti teman-teman tinggal menentukan berapa keuntungan yang teman-teman inginkan. Misalnya, teman-teman mau mendapatkan keuntungan Rp20.000. Berarti teman-teman tinggal nambahin biaya modal ditambah dengan Rp20.000. Atau teman-teman mau dapat 40.000. Berarti teman-teman tinggal nambahin aja biaya modal ditambah dengan Rp40.000. Berarti harga jualnya, berarti harga jual teman-teman itu 60.000 kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan keuntungan 20.000, 80.000 kalau mau dapat keuntungan 40.000. Intinya, teman-teman bebas mau jualnya berapa. Intinya jangan jual di harga ini atau di bawah ini. Jual harga di atas ini. Biar teman-teman bisa dapat untung. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan berapa harga pasaran dari tas ini di beberapa dropshipper ataupun reseller yang juga menjual produk tersebut. Tapi utamain di daerahnya teman-teman. Jadi karena biasanya setiap daerah itu harganya kan beda-beda karena tergantung dari biaya-biaya yang mereka keluarkan juga, karena itu berpengaruh untuk harga jual produknya atau modal yang mereka keluarkan. Jadi itu akan berpengaruh ke harga jual produknya. Jadi teman-teman harus analisis juga harga dari dropshipper ataupun reseller yang menjual produk yang sama di daerah teman-teman. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau ngebandingin dengan daerah lain atau di marketplace, teman-teman juga bisa. Tapi utamain dulu di daerah teman-teman, terutama yang sering COD. Nah, kemudian untuk yang COD ini ada saran saya juga. Jadi di sini untuk yang COD, karena kan di sini kita masukinnya biaya bensinnya itu kan cuma 1 liter, yaitu Rp6.550. Jadi kalau misalnya ada yang COD dan mungkin itu bahkan lebih dari biaya yang kita masukin di sini, yang kita masukin di perhitungan kita, saran saya teman-teman bisa bilang karena jaraknya terlalu jauh, itu berarti ada biaya tambahannya. Nah, teman-teman bisa nambahin biaya tambahannya, misalnya Rp7.000, teman-teman bisa bulatin aja di sini Rp7.000. Pokoknya tergantung dari jarak. Tapi kalau misalnya teman-teman setelah dihitung-hitung, kira-kira jarak COD-nya itu terlalu jauh dan bisa ngabisin bensin lebih dari 6.550 ini atau 1 liter, teman-teman bisa bilang ada biaya tambahan karena jaraknya terlalu jauh. Saran saya seperti itu, karena kalau misalnya teman-teman samain, jadi COD dimanapun itu nggak ada biaya, ada kemungkinan teman-teman itu rugi. Jadi saran saya seperti itu. Kalau misalnya mau diikutin silahkan, tapi kalau misalnya teman-teman ada cara lain juga nggak apa-apa. Itu cara saya seperti itu, biar bisnis juga tetap jalan, kemudian kita juga tetap untung. Nah, mungkin untuk kasus seperti ini cukup sekian untuk pembahasannya, dan semoga bisa paham. Kalau misalnya ada beberapa yang nggak dipahami, teman-teman bisa nanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk biaya-biaya sekecil apapun itu teman-teman harus catat sebagai biaya modal. Seperti ini lumayan detail ya, karena di sini ada biaya admin juga, karena ada beberapa pasti yang nggak ngitungin ini sebagai biaya modal karena dia ngiranya ya cuman biaya admin doang, biaya transfer, padahal itu termasuk di biaya modal. Kemudian ini juga harus diperhitungkan karena teman-teman juga mengeluarkan biaya untuk bensin. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa nanya di kolom komentar. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.